Selamat datang di Bandung International Podcast. Kembali lagi dengan saya Agna. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Kabid Infrastruktur Pemerintahan Kota Bandung. Selamat datang Bapak Mahyudin. Baik, masih. Pagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah. semuanya sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih Ya, Bapak sudah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk hadir di podcast Bandung International kali ini. Ya, sama-sama. Ya. Oke, jadi kali ini kita bakal membahas tentang RWNet. Kira-kira RWNet itu apa sih? Jadi RWNet adalah program unggulan di saat pandemi ini yang transformasinya adalah menuju untuk masyarakat digital. Program RWNet ini sendiri memiliki target 30 kecamatan yang tersebar di Kota Bandung. Ya. Oke, Bapak. Ya. Terkait statement yang tadi saya singgung, Bapak bisa menjelaskan lebih dalam nggak tentang RWNet itu apa? Baik, terima kasih. Selamat pagi buat para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang program RWNet ini memang program pemerintah Kota Bandung yang baru dimulai tahun 2021 sekarang ini. Jadi program RWNet ini lebih kepada supporting pemerintah Kota Bandung dalam rangka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Di saat-saat sekarang ini masyarakat sedang dalam situasi pandemi corona, sehingga pemerintah Kota Bandung memberikan pelayanan dalam bentuk internet gratis kepada warga, khususnya yang berada di kewilayahan. Untuk program internet gratis ini kita berikan kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Bandung, artinya di 151 kelurahan, dan di 151 kelurahan ini kita berikan satu kelurahan itu 2 RW. Wow. Untuk program yang pertama ini. Jadi program ini memang benar-benar diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada siswa, baik itu yang SMP, SMA, dan yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kalau selama ini masyarakat itu harus membeli kuota segala macam, nah dengan adanya RWNet ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah terkait lokasinya, berdasarkan program yang kami laksanakan, RWNet ini kita pasang di sebagian besarnya di balai RW atau di fasilitas umum. Fasilitas umum yang ditunjuk oleh RW itu sendiri. Jadi yang menentukan lokasi segala macamnya adalah dari kelurahan, dalam hal ini RW, untuk menunjuk di mana tempatnya. Cuman karena ini untuk kepentingan publik sesuai dengan namanya RW internet publik, maka kita orientasikan di tempat-tempat pelayanan umum seperti di taman atau di balai RW. Itu yang kita utamakan. Baik. Mungkin gitu ya. Kabar baik sekali nih untuk masyarakat berusia produktif nih untuk menggunakan RWNet ini, Bapak. Oke, Bapak. Setelah statement itu mungkin aku bakal lebih tanya untuk apa sih, Pak, yang melatar belakangi program ini untuk diadakan di Kota Bandung ini? Ya, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa RWNet ini memang kita berangkat dari kebutuhan yang kita lihat di masyarakat, bahwa memang dengan berkepanjangannya pandemi corona ini, masyarakat semakin membutuhkan suatu digitalisasi informasi, dalam hal ini internet. Setuju, Pak. Untuk melakukan kegiatan di masyarakat. Khusus yang kita sorot adalah masyarakat fasilitas untuk pendidikan. Baik. Jadi dalam fasilitasi RWNet ini kita nanti akan memberikan kepada warga, dalam hari ini ke Pak RW-nya kita berikan passwordnya. Jadi ada password di masing-masing RW. Nah untuk password ini hanya diberikan kepada warga atau siswa yang memang membutuhkan untuk belajar langsung. Karena orientasi kita untuk pendidikan ya, untuk PJJ kepada siswa. Jadi yang melatar belakangi kita tentu karena memang pemerintah diminta harus hadir karena memang kebutuhan akan internet ini khususnya di masyarakat memang harus disupporting oleh pemerintah. Gitu. Saya sama setuju, Pak. Pak, sebelumnya aku penasaran nih, untuk penyebaran titiknya, apakah di pusat kota saja atau yang pinggir-pinggiran kayak Cibiru itu ada, Pak, untuk RWNet ini? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang untuk titik-titik RWNet ini kita tempatkan di seluruh kelurahan di Kota Bandung. Yang untuk titik lokasinya tentu di semua kelurahan, baik di Cibiru, di Andir, di seluruh kecamatan, 30 kecamatan dan di 151 kelurahan. Nah, untuk RW yang karena memang kita punya kurang lebih 1.500 RW ya di Kota Bandung ya. Kita sekarang baru bisa memfasilitasi kurang lebih
302 RW, artinya dalam satu kelurahan ada 2 RW yang kita fasilitasi. Nah, untuk titik-titik lokasinya kita harapkan di di pemukiman-pemukiman padat yang memang banyak pelajar dan banyak masyarakat yang memang membutuhkan untuk layanan RWNet ini sendiri. Oke. Baik sekali, ini kabar baik ya untuk seluruh kota Bandung nih, nggak cuma di pusat doang, cuman di pinggir juga bisa menggunakan program RWNet ini. Ya, betul. Oke. Terkait sumber anggaran Pak untuk program ini bagaimana sih Pak? Kalau terkait sumber anggaran, memang karena ini berangkatnya dari pemerintah, sudah dialokasikan di anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2021. Jadi program ini kita mulai, insya Allah kita akan launching di bulan Maret, karena mulai dimanfaatkan oleh masyarakat di bulan Maret sampai di bulan Desember yang akan datang. Jadi untuk tahun 2021 kita mulai di bulan Maret. Dari kurang lebih 10 bulan lah. Masyarakat akan akan merasakan akan terlayani oleh kita untuk internet RW ini secara gratis. Jadi tidak dipungut biaya dari warganya untuk warga ini. Bagus. Oke, gitu. Pak, untuk cara kerja RWNet ini bagaimana sih Pak? Mungkin dari aku dan masyarakat sekitar kan masih nggak tahu nih cara menggunakan RWNet ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi RWNet ini memang sesuai dengan namanya memang diberikan kepada RW. Diberikan kepada RW, otomatis yang memanfaatkan internet kewilayahan ini adalah tentu RW dan warga yang ada di sekitar situ. Nah, nanti pihak kami Diskominfo bekerjasama dengan provider akan memberikan password kepada Pak RW-nya. Jadi ada password di masing-masing RW supaya nanti tidak terlalu banyak yang memanfaatkan RW ini untuk kepentingan-kepentingan di luar yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bandung, karena kita berorientasinya untuk pendidikan. Jadi nanti misalnya kalau ada warga di sekitar situ, misalnya ada yang warga siswa, dikasih passwordnya. Jadi password itu bisa didapatkan di ketua RW-nya untuk dimintakan. Tentu Pak RW nanti akan kita akan kita berikan himbauan bahwa diorientasikan password ini diberikan kepada para siswa, karena tujuan kita dalam rangka membantu siswa untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik ini. Sekali. Mungkin tadi Bapak menyinggung sedikit tentang tentang RW untuk memberikan password dan username-nya untuk digunakan ya Pak. Nah, terkait itu Pak, apakah ada persyaratan untuk penggunaan RWNet ini? Apakah cuman diperuntukkan untuk masyarakat yang berusia produktif atau cuman warga-warga Bandung aja, jadi pendatang nggak boleh, atau bagaimana Pak? Nah, sebenarnya sesuai dengan program ini sebenarnya orientasi terbesar kita yaitu kepada siswa sebenarnya. Siswa yang melakukan proses belajar mengajar jarak jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga warga-warga yang memang berada di lingkungan RW itu pun boleh memanfaatkan fasilitasi RWNet ini. Tapi sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar yang kita harapkan diorientasikan diberikan untuk RWNet ini. Tapi yang lebih penting lagi yang ingin kami sampaikan bahwa jangan sampai dengan adanya RWNet ini, karena dia adalah di titik tertentu, jangan sampai nanti warga jadi menumpuk di titik itu. Nah, tetap kami harapkan supaya nanti protokol kesehatannya supaya tetap dikedepankan nanti pada saat pelaksanaannya nanti. Jangan sampai ada kasus nanti gara-gara RWNet jadi ada klaster baru nanti. Setuju. Tetap harus menjaga protokol ya. Nanti mungkin kami akan memberikan semacam informasi juga baik berupa stiker atau apa kepada warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik Pak. Ya. Untuk tadi Bapak sebenarnya udah sedikit mention nih tentang penggunaannya. Nah, apakah ada pergunaan untuk kebutuhan pribadi Pak, seperti main game ataupun streaming YouTube atau streaming film Pak? Apakah itu termasuk dari kegiatan yang boleh diperuntukkan untuk kegiatan RWNet ini Pak? Sesuai dengan fungsi internet itu sendiri sebenarnya boleh. Cuman nanti kan fungsi kontrolnya ada di Pak RW nanti yang untuk mengawasi pada saat pelaksanaannya nanti. Kan pasti di jam-jam pagi misalnya kan siswa pasti kan belajar tuh. Nah, Pak RW-nya nanti atau siapapun yang ada di lokasi itu bisa mau gitu. Nah, di luar jam kerja atau di luar jam belajar ya mungkin itu bisa dimanfaatkan, karena kan internet kan bisa buat YouTube, bisa buat apa gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan boleh. Setuju Bapak. Saya sebagai mahasiswa sangat mendukung itu karena di lain dalam hal belajar kita butuh refreshing Pak. Ya betul ya. Untuk main game, film dan kegiatan-kegiatan lain. Makanya kita namakan juga bukan internet PJJ, maka internet RW. Jadi untuk warga RW sebenarnya. Betul. Tapi dalam prakteknya kita maksimalkan untuk PJJ gitu.
Ya. Oke Pak, sebelumnya aku mau nanya lagi nih, untuk program ini tuh cuman ada di Bandung doang atau sebelumnya sudah ada di kota lain Pak? Setahu saya kalau di Jakarta mungkin ada ya, karena Oke. sama kita juga suka baca berita di ini media sosial. Kalau di daerah lainnya setahu saya di Jakarta. Jakarta, Kalau oke. di Kota Bandung, memang kita harapkan mudah-mudahan lah ke depan tidak hanya di di 302 RW aja di kelurahan, tapi kita harapkan nanti mudah-mudahan kita berdoa semua RW kita fasilitasi dengan RW Net ini. Mudah-mudahan ke depannya. Amin. Ya. Pak, saya setuju sekali. Oke, setelah itu Pak, apa sih yang diharapkan setelah nantinya semua RW Net ini terpasang di seluruh titik kota Bandung Pak? Baik, makasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang sesuai dengan programnya RW Net ini memang sesuai dengan manfaat internet ini sendiri, kita harapkan nanti ini akan berkolaborasi dengan program-program yang ada di sektor-sektor yang lain. Contoh, misalnya masyarakat bisa melakukan pembayaran pembayaran listrik, pembayaran ini dengan memanfaatkan online sistem yang dibangun oleh sektor-sektor yang lainnya. Nah, dengan adanya RW Net ini nanti masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas internet yang ada dari RW Net ini untuk proses pembayaran atau program-program lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung. Misalnya ada aplikasi yang bisa diakses melalui internet atau seperti apa. Ini saya rasa manfaat lebih nanti akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya misalnya DLHK ada program misalnya tentang bagaimana program Kang Pisman bisa di-download melalui aplikasi ini, bisa melalui YouTube ini. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan RW Net ini untuk mendapatkan informasi-informasi lain. Itu yang kita harapkan. Ya. Amin. Oke, semoga kita yang sudah diharapkan semoga terrealisasi dengan baik dan kita amin. sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah Kota Bandung. Ya. Pak. Oke. Di lain program ini kan pasti ada program-program lain Pak untuk ininya. Kenapa sih Pak program RW Net ini menjadi salah satu program unggulan yang direalisasikan pemerintah Kota Bandung? Mungkin alasan strategisnya satu bahwa Bandung adalah kota metropolitan. Yang notabene-nya masyarakatnya pasti melek teknologi. Nah, karena tingginya angka melek teknologi dari masyarakat ini, pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat dari semua sektor. Nah, kami yang ada di Diskominfo ini sesuai dengan bidang tugas kami yaitu memberikan layanan terkait tentang informasi. Nah, salah satunya yaitu memberikan layanan terkait internet ini sendiri. Karena memang itu tadi nyambung dengan situasi yang ada, terus kondisi COVID yang semakin berkepanjangan seperti sekarang ini, masyarakat semakin tinggi kebutuhannya akan fasilitas internet ini. Nah, alangkah baiknya ya pemerintah harus memfasilitasi juga karena memang masyarakat juga dengan adanya masalah-masalah ketenagakerjaan segala macamnya, tingginya angka pengangguran akibat COVID segala macam ini tentu akan berdampak dengan penghasilan masyarakat. Tentu kalau bicara dari sisi itunya, tentu masyarakat akan terbebani tentang biaya-biaya untuk kebutuhan-kebutuhan terkait informasi ini. Nah, dengan adanya program internet kewilayahan yang kami lakukan ini, kita harapkan masyarakat juga dari sisi ekonomi juga terbantu untuk untuk mendapatkan fasilitas terkait telekomunikasi ini. Ya. Setelah itu nih Pak, ada pertanyaan dari netizen nih, dari Irfan Wahyudi. Untuk program ini kita masyarakat bayar nggak sih Pak atau free semua? Free, benar-benar free. Pak, program ini saya garis bawahi dan cetak tebal ini gratis. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi syaratnya itu aja masyarakat mendapatkan akses dari Pak RW-nya untuk mendapatkan password yang ada di di lokasi yang akan di ini. Jadi sekali lagi program ini program gratis dan akan kita laksanakan mulai bulan Maret sampai bulan Desember tahun 2021. Kabar sangat gembira ini untuk masyarakat Kota Bandung. Nah, nanti kita undang lah pada saat nanti kita launching, kita akan bikin gebiar juga nanti launchingnya seperti apa nantinya supaya nanti masyarakat juga tahu bahwa Bandung sekarang sudah ada fasilitas internet gratisnya yang kita laksanakan di RW-RW.
Woi, gembira sekali nih masyarakat Kota Bandung untuk informasi ini ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik nih. Program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung. Ada lagi nih Pak dari netizen. Dari Bella Santia, ini ada batasan berapa device yang boleh digunakan nggak Pak? Apa hanya Android saja atau iOS boleh? Yang Apple tuh Pak? Yang kayaknya nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Seluruh bisa menggunakan ya. Oke, berarti ini program yang sangat matang ya menurut saya dan bisa digunakan secara baik oleh masyarakat Kota Bandung. Ini suatu informasi yang sangat menguntungkan dan sangat informatif bagi masyarakat Kota Bandung untuk lebih bisa produktif dan memanfaatkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi jangan selalu gunakan. Ini pemerintah Kota Bandung sudah memfasilitasi untuk masyarakat Kota Bandung lebih produktif dan lebih bisa mengembangkan masing-masing individunya. Ya betul. Terima kasih Bapak atas kedatangan Bapak Mahyudin ke podcast Diskominfo Bandung. Dari pembicaraan ini semoga masyarakat ini bisa memahami mengenai RWNet ini. Mau tahu episode selanjutnya akan membahas apa? Tetap setia dengerin Padung International Podcast. Sampai jumpa.